Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Polri Muda, teman-teman. Oke, jadi di video hari ini kita akan membahas mengenai soal tes akademik. Teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang masih mengikuti seleksi penerimaan Polri di tahun 2022, jangan lupa untuk menonton video ini, teman-teman. Karena hari ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang ada di akademik. Nah, ini merupakan soal-soal diambil dari tahun sebelumnya ya, teman-teman. Nah, kemungkinan besar soalnya hampir mirip seperti yang ada di video. Insya Allah ya teman-teman, semoga saja kurang lebihnya seperti itulah soal dari tes akademiknya. Nah teman-teman, jangan lupa buat kalian untuk like dan subscribe di channel YouTube Polri Muda ini agar video ini lebih berkembang lagi dan bisa memberikan informasi mengenai seputaran Polri. Iya teman-teman, jadi kita akan membahas satu persatu soal tes akademik ya teman-teman. Mohon untuk dipelajari betul-betul agar kalian nantinya bisa lolos di tes akademik ya teman-teman. Karena soal ini diambil dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk soal yang pertama yaitu adalah mengenai tes akademik pengetahuan umum. Nah, untuk soal yang pertama yaitu negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik terdapat di dalam A. Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 2 Undang-Undang 1945, C. Pasal 3 Undang-Undang 1945, D. Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk jawaban ini yaitu yang paling tepat adalah pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, teman-teman. Kemudian soal yang kedua adalah permasalahan yang dihadapi antar warga negara hendaknya diselesaikan secara baik, bisa melalui jalur musyawarah atau melalui jalur pengadilan. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. A. Pasal 1 ayat 1, B. Pasal 2 ayat 2, C. Pasal 1 ayat 2, D. Pasal 1 ayat 3. Dengan jawaban yaitu D. Pasal 1 ayat 3. Kemudian soal nomor 3. Setiap warga negara bebas mengeluarkan pikiran dan pendapatnya. Karena itu warga negara dapat menyalurkan aspirasi melalui A. DPR, B. MPR, C. Mahkamah Konstitusi, D. Kepolisian. Jadi untuk jawabannya adalah A. DPR. Kemudian soal yang keempat yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah NKRI yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan adalah A. Wawasan global, B. Wawasan Nusantara, C. Wawasan akademik, dan D. Wawasan politik. Untuk jawaban yaitu adalah B. Wawasan Nusantara. Kemudian kita bahas mengenai soal nomor 5. Tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia disebut A. Ekstradisi, B. Remunerasi, C. Suaka, D. Deportasi. Dengan jawaban yaitu D. Deportasi. Selanjutnya soal nomor 6. Suku Mentawai mendiami daerah A. Sumatera Barat, B.
Riau, C. Sumatera Selatan, D. Kalimantan Barat. Ada yang tahu teman-teman? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah A. Sumatera Barat. Kemudian kita lanjut soal nomor 7. Kota yang pernah menjadi ibu kota Indonesia di bawah pemerintahan Safruddin Prawira Negara adalah A. Bukit Tinggi, B. Jakarta, C. Surabaya, D. Bandung. Dengan jawaban, ada yang tahu? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah A. Bukit Tinggi. Soal nomor 8. Yang bertugas mengajukan tuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan adalah A. Pengacara, B. Juri, C. Jaksa, dan D. Polisi. Mungkin kalian pasti tahulah untuk jawaban soal nomor 8. Sangat betul sekali, jawabannya adalah C. Jaksa. Selanjutnya soal nomor 9. Hari Jadi Pancasila diperingati tanggal A. 1 Januari, B. 1 Mei, C. 1 Juni, dan D. 1 Juli. Ada yang tahu teman-teman? Betul sekali. Jawabannya adalah C. 1 Juni. Kemudian soal nomor 10, yaitu benua kuning adalah sebutan bagi benua A. Asia, B. Eropa, C. Afrika, dan D. Amerika. Betul sekali. Jawabannya adalah A. Asia. Nah, itu tadi merupakan salah satu contoh dari soal tes akademik tentang pengetahuan umum, teman-teman ya. Nah, semoga kalian dapat mempelajari tes akademik ini, teman-teman. Ini merupakan salah satu contohnya, kalian bisa belajar. Akan kita bahas lagi untuk tes selanjutnya. Soal selanjutnya, teman-teman, Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal tes akademik tentang wawasan Pancasila dan undang-undang. Nah, untuk soal yang pertama yaitu adalah tujuan Pancasila adalah apabila dilihat dari landasan histori, yaitu A. sebagai jalan hidup bangsa, B. kepribadian bangsa Indonesia, C. cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, D. dasar negara Indonesia merdeka, E. pandangan hidup bangsa. Dengan jawaban yaitu adalah D. dasar negara Indonesia merdeka. Selanjutnya itu soal nomor 2. Tokoh yang mengemukakan dasar Indonesia merdeka, filosofi Groenslek pada sidang BPUPKI adalah A. Pak Mohyamin, B. Dr. KRT Radziman Widoyoningrat, C. Insinyur Soekarno, D. Profesor Pak Soepomo, E. RP Soeroso. Dengan jawaban yaitu adalah B. Dr. KRT Radziman Widoyoningrat. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu adalah berikut ini yang bukan merupakan bukti atau fenomena sejarah yang menjadi landasan Pancasila sebagai dasar negara adalah A. Pernyataan Mr. Mohyamin pada awalnya berbicara dalam sidang Badan Penyelidik pada 29 Mei 1945, B. Pernyataan Profesor Mr. Soepomo dalam sidang pertama Badan Penyelidik tanggal 31 Mei 1945, C. Pidato Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945 yang memberi nama dasar falsafah negara Indonesia tersebut Pancasila. Dengan jawaban yaitu adalah D. Peristiwa Rengas Dengklok. Nomor 4 yaitu adanya berbagai penyelewengan terhadap Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila tidak secara otomatis dapat dilaksanakan secara benar dan konsekuen meskipun dengan peristiwa proklamasi
kemerdekaan negara Republik Indonesia dan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini diakibatkan oleh A. Terdapat dasar negara lain yang lebih cocok dengan kehidupan bangsa Indonesia. B. Belum dihayati dan diamalkannya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Adanya paham yang lebih baik dari Pancasila. D. Adanya pengaruh negara lain yang ingin menanamkannya di Indonesia. E. Keragaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan yang memiliki pandangan berbeda tentang dasar negara. Mungkin teman-teman ada yang tahu jawabannya apa? Sangat betul sekali. Jawabannya adalah B. Belum dihayati dan diamalkannya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu tidak diragukan lagi Pancasila telah diterapkan oleh bangsa Indonesia jauh sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dilaksanakannya diantaranya sebagai berikut ini, kecuali, ingat ya teman-teman, di belakangnya ada kata-kata kecuali. Nah, untuk A, kepercayaan, B, bahasa, C, pandangan hidup, D, agama, dan E, adat istiadat. Jawabannya adalah sangat betul sekali, C, pandangan hidup. Selanjutnya soal nomor 6. Logistik dengan rumusan Pancasila ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 adalah A. Pancasila secara yuridis konstitusional secara formal menjadi dasar negara Republik Indonesia. B. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. C. Pancasila harus dapat dilestarikan dan dikembangkan untuk generasi penerus. D. Nilai-nilai Pancasila harus dilaksanakan secara benar dan konsekuen. E. Pancasila berwujud dan bersifat filosofis dan praktis. Nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup bangsa Indonesia. Jawabannya adalah betul sekali, yaitu A. Pancasila secara yuridis konstitusional secara formal menjadi dasar negara Republik Indonesia. Selanjutnya soal nomor 7. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa dalam kitab Sota Soma pada zaman Kerajaan Majapahit menggambarkan bahwa A. Meskipun berbeda-beda dalam suku tetap satu jua. B. Toleransi antar umat beragama dijunjung tinggi pada zaman Majapahit. C. Kerajaan Majapahit terdiri dari ajaran agama yang berbeda-beda. D. Semua agama pada zaman Kerajaan Majapahit dianggap memiliki tujuan yang sama. E. Kerajaan Majapahit hanya menganut satu agama yang diakui. Jawabannya adalah, mari kita lihat, B. Toleransi antar umat beragama dijunjung tinggi pada zaman Majapahit. Selanjutnya yaitu nomor 8. Nilai yang merupakan manifestasi dari nilai dasar dan ini berupa pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan lainnya yang berfungsi sebagai pedoman, petunjuk kepada masyarakat untuk mengenalnya dikenal dengan nilai A. Asyar, B. Praksis, C. Instrumental, D. Dasar, dan E. Vital. Jawabannya adalah C. Instrumental. Lanjut lagi di soal nomor 9. Bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Hal ini merupakan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai A. Perjanjian luhur bangsa Indonesia, B. Pedoman bangsa Indonesia, C. Dasar negara, D. Jiwa dan kepribadian bangsa, E. Pandangan hidup bangsa. Jawabannya adalah D. Jiwa dan kepribadian bangsa. Kita lanjut soal nomor 10 ya teman-teman. Arti penting ideologi bagi suatu negara adalah A. Alat penguasa untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya, B. Sebagai asas tunggal suatu negara, C. Sebagai dasar bagi sebuah negara, D. Memberikan dasar, arah, dan tujuan bagi bangsa dan negara,
Menjadi alat untuk mendapatkan pengakuan kekuasaan dari negara lain. Jawabannya adalah D. Memberikan dasar, arah, dan tujuan bagi bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu adalah nomor 11. Ideologi Pancasila memiliki ciri khas yang membedakan dengan ideologi lainnya, yaitu A. Keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam setiap aspek kehidupan. B. Pengakuan terhadap penghargaan HAM. C. Merupakan negara hukum. D. Liberalisme dan kapitalisme. Reaktif terhadap absolutisme. Jawabannya adalah A. Keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam setiap aspek kehidupan. Soal nomor 12 yaitu sebagai sistem filsafat Pancasila, A. Merupakan cara pandang bangsa. B. Sebagai kesatuan pemikiran yang mendasar yang membawakan kebenaran yang substansial dan hakiki. C. Memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. D. Merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Dengan jawabannya adalah B. Sebagai kesatuan pemikiran yang mendasar yang membawakan kebenaran yang substansial dan hakiki. Selanjutnya soal nomor 13. Salah satu contoh Pancasila sebagai sebuah ideologi adalah A. Menerima dalam menerima pemahaman orang lain yang masuk. B. Masuk budaya dalam menerima budaya asing tersebut, tidak melanggar nilai dalam kelima sila Pancasila. C. Dalam menerima pengaruh globalisasi. D. Masuknya paham dari negara-negara barat. Dalam menerapkan bentuk intervensi asing yang masuk melalui berbagai aspek. Jawabannya adalah B. Masuk budaya dalam menerima budaya asing tersebut tidak melanggar nilai dalam kelima sila Pancasila. Selanjutnya itu nomor 14. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional yang dikenal sebagai A. Tujuan Nusantara. B. Wawasan Nusantara. C. Tujuan nasional. D. Identitas nasional. Dan Identitas Nusantara. Dengan jawaban yaitu adalah B. Wawasan Nusantara. Selanjutnya nomor 15. Wawasan Nusantara harus ditanamkan ke setiap warga negara dalam rangka menumbuhkan semangat nasionalisme. Hal ini ingin A. Meningkatkan pemahaman tentang cara pandang terhadap NKRI secara bertahap. B. Meningkatkan pemahaman tentang cara pandang terhadap NKRI secara utuh. C. Meningkatkan pemahaman tentang cara pandang terhadap NKRI secara parsial. D. Meningkatkan pemahaman tentang cara pandang terhadap NKRI secara bertingkat. Meningkatkan pemahaman tentang cara pandang terhadap NKRI secara acak. Jawabannya adalah B. Meningkatkan pemahaman tentang cara pandang terhadap NKRI secara utuh. Nah, itu tadi teman-teman merupakan salah satu tes soal akademik buat kalian belajar teman-teman. Nah, tidak menutup kemungkinan soalnya nanti pada saat kalian mengikuti tes akademik penerimaan Polri di tahun 2022 kurang lebih sama seperti itu teman-teman. Baik dalam pengetahuan umum maupun dalam wawasan perundang-undangan teman-teman. Nah, mungkin kalian nanti bisa belajar lebih banyak lagi. Sekarang bisa belajar di media sosial, baik mencari di Google, di YouTube, bahkan di sosial media lainnya teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan soal tes akademik ya teman-teman dari channel Polri Muda. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan share juga video ini ke teman-teman kalian agar video ini lebih berkembang dan lebih maju lagi, serta video ini dapat memberikan informasi di seputaran Polri teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.